Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022 di SMK tercinta SMK PGRI Singosari, di mana tempat ini akan kalian dapatkan ilmu, teman, dan pengalaman sehingga mengantarkan kalian menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain, dan semoga sekolah ini bisa mengantarkan kalian menggapai cita-cita kalian yang gemilang. Hari ini kita akan perlihatkan tentang kurikulum yang dipakai di SMK PGRI Singosari. Apa itu? Fokus, perhatikan, dan catat hal-hal yang penting dari video ini. Semangat! Baiklah, para peserta didik baru di masa pengenalan lingkungan sekolah di SMK PGRI Singosari tahun pelajaran 2021 dan 2022 ini, kita sekarang akan belajar atau memperkenalkan kurikulum yang akan dipakai di SMK PGRI Singosari. Pertama, sebelum itu, perkenalkan dulu, saya adalah Wakil Kepala Sekolah bagian kurikulum. Jadi saya membawai ujian, pembelajaran, sampai seterusnya. Jadi yang berkenaan dengan kurikulum. Perkenalkan dulu, nama saya adalah Mardani, ya. Biasanya anak-anak memanggil saya Pak Dani, ya. Pak Mar kurang keren untuk saya. Kemudian saya mengampu atau mengajar mata pelajaran matematika. Oleh karena itu di channel ini adalah Mardani Mat, di mana di channel ini akan berisi tentang materi-materi tentang pelajaran matematika, ya. Kemudian jika kalian bertanya tentang nomor telepon, maka saya berikan nomor telepon saya. Nah, ini ya, itu adalah nomor telepon saya. Karena saya guru matematika, maka tidak mudah atau tidak langsung saya berikan nomor teleponnya. Silahkan dihitung satu-satu, cos 90 sama dengan berapa, 2 pangkat 3 sama dengan berapa, sehingga akan 49 berapa, sehingga nanti kalau sudah ketemu satu persatu ini akan menjadi nomor telepon saya, ya. Itu awal untuk perkenalan. Kemudian kita masuk ke dalam kurikulum kita. Pertama, kalian harus tahu dulu kenapa harus SMK, ya. Apa kelebihan SMK dengan SMA? Ada beberapa keunggulan teman-teman atau perbedaan yang saya rangkum menjadi 5, ya. Pertama adalah 5 perbedaan SMK dan SMA. 1, SMK lebih mengedepankan praktek daripada teori, pasti. Karena SMK itu sekolah kejuruan, maka kalian harus kami siapkan lebih banyak prakteknya daripada teorinya. Kalau di SMA itu teorinya itu 70% dan 30%-nya adalah teori, maka berbanding terbalik dengan SMK di sini, maka praktek di sekolah ini adalah 70% dan teorinya 30%, karena kami harus mempersiapkan kalian menjadi teknisi yang baik dan mandiri, ya. Kemudian kedua, perbedaannya adalah kompetensi keahlian atau jurusan. Kalau di ilmiahnya itu kompetensi keahlian, teman-teman, ya. Jurusan itu SMK itu lebih kompleks. Maksudnya kalau misalkan di SMA jurusan itu hanya ada 3. Kalau tidak IPA, kemudian IPS atau bahasa, ada 3. Tapi untuk di SMK jurusan itu ada 146 jurusan. Ya, bayangkan itu. Termasuk di kita itu ada 6 jurusan, yaitu teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis dan sepeda motor, teknik otomasi industri, kemudian teknik elektrika industri, kemudian rekayasa perangkat lunak, dan terakhir teknik komputer dan jaringan. Jadi kalau misalkan dari kementerian itu, kalau kalian tahu itu ada 146 jurusan. Jadi SMK lebih kompleks, lebih banyak, ya. Kemudian SMA itu mencangkup ilmu yang lebih luas. Tapi untuk SMK lebih spesifik. Maksudnya bagaimana? Di SMA itu pelajarannya umum, teman-teman. Banyak yang umum. Tapi kalau di SMK, ya, SMK itu khusus. Kalau misalkan kalian jurusan otomotif, maka kami persiapkan kalian akan menjadi teknisi otomotif yang handal. Mulai dari prakteknya, kemudian teorinya dan sebagainya. Jadi
spesifik untuk tiap jurusannya di SMK itu. Kemudian pembelajarannya dengan sistem pendidikan ganda. Kalau di SMA itu hanya pelajaran umum saja, hanya di sekolah saja, tapi untuk SMK ada dua. Bisa belajar di sekolah atau belajar di luar. Untuk kalian ketahui bahwa di SMK itu ada namanya praktek kerja lapangan, teman-teman. Ya, praktek kerja lapangan itu kalian harus praktek atau istilahnya PKL dulu ya, atau magang ya di industri. Tidak mungkin di sekolah, tapi di industri. Sehingga kalian memiliki pengalaman selama 6 bulan di industri. Ya, berbeda dengan SMA, ya. Tapi untuk TOI, khusus TOI yang programnya 4 tahun, maka nanti magang kalian adalah 1 tahun penuh di industri, ya. Kemudian kelima, lulusan SMK bisa langsung kerja, kuliah, atau berwirausaha. Kalau di SMA itu untuk melanjutkan itu cuma satu-satunya, yaitu kuliah. Kenapa? Mereka hanya dididik untuk pelajaran umum saja. Tapi untuk di SMK, kalian bisa langsung kerja karena otomatis kompetensi kalian akan diakui di situ. Kemudian kuliah bisa. Kenapa? Kalian memiliki juga diajarkan mata pelajaran umum seperti matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan seterusnya. Apalagi nanti kalian untuk masuk Poltek, maka lebih diterima dari SMK yang linear dengan jurusannya. Apalagi berwirausaha, di SMK itu kalian nanti ada satu mata pelajaran namanya produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, di situ kalian akan diajarkan untuk berwirausaha, bagaimana pemasaran, bagaimana membuat produk, dan seterusnya. Nah, itu adalah 5 dasar perbedaan SMK dengan SMA. Diingat-ingat ya, itu perbedaannya. Kemudian kita lanjutkan ke struktur kurikulum. Struktur kurikulum itu maksudnya wadahnya kurikulum yang ada di SMA. Kita mengikuti peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Dasar dan Menengah, yaitu nomor ini 07/D5/KK 2018 tanggal 07 Juni 2018, di mana struktur kurikulum itu dibagi menjadi 3. Ini yang namanya K13, teman-teman. Yaitu pertama muatan nasional, kemudian yang kedua adalah muatan kewilayahan, yang ketiga adalah muatan peminatan kejuruan. Apa perbedaan 3 dari perbedaan muatan ini? Nah, sekarang kita lihat perbedaannya, teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa lihat struktur kurikulum untuk SMK. Misalkan saya kasih contoh teknik kendaraan ringan ya. Teknik kendaraan ringan. Ya. Nah, ini teknik kendaraan ringan otomotif 3 tahun. Jadi ini yang kita pakai selama kalian bersekolah 3 tahun di sini. Mulai dari muatan nasional yang tadi saya jabarkan. Muatan nasional itu ada 6, yaitu agama, PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Itu adalah muatan nasional. Kemudian untuk muatan kewilayahan adalah seni budaya dan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau penjaskes. Nanti akan ditambahkan dengan bahasa daerah sesuai dengan peraturan gubernur ya. Di situ ditambahi bahasa daerah. Kemudian peminatan kejuruan itu masuk spesifik dengan keahlian kalian masing-masing. Setiap jurusan pasti berbeda mata pelajarannya. Kalau untuk muatan nasional dan kewilayahan semua jurusan sama. Tapi khusus muatan peminatan kejuruan pasti berbeda. Pertama untuk TKR, misalkan ada mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital, fisika, kimia, itu adalah dasar bidang keahlian. Kemudian masuk lagi dasar program keahlian. Ada gambar teknik otomotif, ada teknologi dasar otomotif, ada pekerjaan dasar teknik otomotif. Biasanya ini mata pelajaran yang di C2 ini adalah di kelas 1. Khusus kelas 2 dan kelas 3 lebih spesifik lagi, teman-teman. Adalah kompetensi keahlian, ada pemeliharaan mesin kendaraan ringan atau yang disebut dengan engine, kemudian ada pemeliharaan sasis
dan pemindah tenaga kendaraan ringan atau disebut dengan sasis biasanya istilahnya di bengkel itu. Kemudian ada pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan, ada listo. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, ada produk kreatif dan kewirausahaan. Ini kalian nanti dilatih skillnya untuk berwirausaha. Nah, dari jumlah alokasi waktu ini kemudian dari pemerintah diturunkan menjadi jumlah tiap jamnya. Jadi untuk agama 3 jam, untuk kelas 10, kelas 2 3 jam, dan kelas 11, kelas 12 3 jam, dan seterusnya sampai ke bawah menjadi, nah, kompetensi kalian. Untuk engine atau mesin, pemeliharaan mesin, itu ada nanti 8 jam kalian belajar tentang engine di kelas 2. Di kelas 1 tidak ada karena masih dasar ya. Ada GT, TDO dan PDTO. Kemudian ini seterusnya untuk kelas 3, untuk kelas 12 nanti engine itu 9 jam. Sampai seterusnya teman-teman. Itu nanti adalah mata pelajaran yang akan kalian lalui selama 3 tahun di sini. Di sini lengkap, nanti kalian bisa lihat di browsing sesuai nomor ini ya. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Dasar, kemudian ketik nomornya dan tanggalnya. Maka di situ kalian bisa lihat kalau kalian jurusan otomotif, jurusan TBSM atau otomasi, bisa dilihat di situ. Nanti mapel apa saja atau mata pelajaran apa saja yang akan kalian lalui selama 3 tahun. Ya, kita lanjutkan dulu. Kemudian dari jadwal itu yang tadi saya jabarkan, maka kita masukkan ke dalam mapel seperti ini teman-teman. Jadi mulai misalkan saya ambil contoh 10 TKR 1. Di sini ada pendidikan agama Islam, ada pendidikan bahasa Inggris dan sejarah ya. Kemudian ada sholat duha, nanti saya jelaskan kenapa harus ada sholat duha, ada seni budaya, ada gambar teknik, ada teknik dasar otomotif dan seterusnya. Jadi dari semua mapel yang dijabarkan itu kita masukkan ke dalam kelas-kelas sehingga menjadi jam berikut. Jadi kalau di SMK PGRI itu berapa jam? Jam ke-1 sampai jam ke-12. Ya, jam ke-12 itu jam berapa? Nah, nanti saya jelaskan setelah ini. Jadi ini nanti kalian akan mendapatkan jadwal pelajaran seperti ini, ya. Kalau misalkan kosong seperti ini bagaimana, Pak? Nah, maka kalian bisa pulang jam ke-9. Tapi kalau penuh seperti ini di hari Selasa ini, maka kalian akan satu hari penuh berada di sekolah untuk melakukan pembelajaran. Begitu ya teman-teman ya. Setelah itu kita lihat berapa jumlah jam setiap pelajarannya. Ya, setiap pelajaran di SMK PDGRI Singosari itu adalah sebagai berikut. Untuk jam 7 sampai jam 7:15 kalian wajib sholat duha berjamaah di lapangan. Ya, jadi kalian harus sampai di sekolah sebelum jam 7 teman-teman. Ya, peserta didik semuanya ya. Sebelum jam 7 kalian sudah harus datang di sekolah dan kita melakukan sholat berjamaah, sholat duha berjamaah di lapangan. Oleh karena itu, sebelum berangkat ke sekolah kalian harus sudah bersih dan berwudu suci dari rumah sehingga sampai sekolah langsung menuju lapangan dan langsung melaksanakan sholat berjamaah, sholat duha. Kemudian setelah sholat duha baru kita mulai jam pertama yaitu jam 7.15 sampai jam 7.55 sampai seterusnya ya. Kemudian nanti di jam 9.55 ada waktu istirahat 15 menit sampai jam 10:10 kita teruskan lagi sampai jam ke-8. Nah, di tengah-tengah jam ke-8 ini kita ada sholat berjamaah teman-teman, yaitu mulai jam 12.10 sampai jam 12.30, maka kelas 10 harus turun ke aula untuk sholat duhur berjamaah. Kemudian setelah itu 12.30 kelas 10 naik lagi untuk melanjutkan pelajaran, bergantian kelas 11 sekarang yang turun untuk melakukan sholat berjamaah, yaitu jam 12.30 sampai jam 12.50. Ya, setelah selesai kelas 11 naik untuk melaksanakan atau melanjutkan pelajaran, bergantian kelas 12 sekarang yang turun mulai jam 12.50 sampai jam 13.10 dan seterusnya seperti itu. Sehingga nanti jam 13.10 adalah waktu untuk istirahat 15 menit untuk makan siang. Ya, jika kalian
masih ada pelajaran di jam ke-9-nya. Kalau sampai jam ke-8 bagaimana Pak? Ya sudah, setelah sholat kalian dipersilakan pulang. Ya, tapi kalau menghasilkan ada masih pelajaran setelah istirahat ada jam ke-9, jam ke-10-nya ada mata pelajaran, maka kalian wajib untuk menunggu istirahat dan masuk nanti jam ke-9 yaitu jam 13.25. Kalau misalkan kalian penuh sampai jam ke-12, maka kalian dilarang pulang terlebih dahulu, tapi harus sholat berjamaah asar di aula bersama guru kalian masing-masing. Kenapa harus sholat duha berjamaah? Agar kita membiasakan karakter teman-teman, karena karakter yang pertama itu adalah percaya kepada Tuhan yang Maha Esa atau iman. Maka karakter yang pertama kita masukkan untuk dilakukan sholat berjamaah, begitu ya. Sehingga ini adalah untuk hari Senin dan ini adalah khusus untuk hari Jumat. Jamnya lebih pendek karena terpotong nanti Jumatan. Saya sarankan nanti kalau misalkan sudah normalnya, saya tekankan dulu tuh ya, ini nanti waktu untuk ketika kita sudah normal, bukan di pandemi atau di PPKM darurat ya. Kalau sudah normal ini kita pakai. Bagaimana kalau nanti masih ada PPKM atau ada pandemi Pak? Nah, nanti akan diinfokan lebih lanjut jamnya ya. Ini khusus untuk jadwal ketika sudah normal suasananya ya. Nanti kalian harus membawa sajadah dan membiasakan suci dan berwudu dari rumah. Sajadah itu wajib karena nanti sholat duhanya di lapangan ya, biar tidak panas dan kotor dan sebagainya. Kalian harus wajib membawa membawa sajadah dan sudah berwudu dari rumah. Nah, itu adalah jam pelajaran untuk setiap jamnya di SMK PGRI Singosari. Selanjutnya, bagaimana penilaian di SMK PGRI Singosari ini? Pertama teman-teman, nilai yang kita nilai adalah sikap. Karena sikap itu pertama yang diminta oleh industri, kebanyakan industri adalah karakter dan sikapnya. Maka sikap pertama yang kita nilai. Sikap itu ada yang utama, ada yang penunjang. Nah, yang utama itu observasi oleh guru mata pelajaran selama 1 semester, dilaksanakan selama proses jam pelajaran. Atau observasi oleh wali kelas dan BK selama 1 semester, dilaksanakan di luar jam, baik secara langsung maupun informasi dari teman-teman kalian atau siapapun yang valid. Kemudian kedua adalah penunjang. Sikap ini ada yang utama, ada yang penunjang. Penunjang itu penilaian antar teman. Nanti kalian akan diberikan angket, silakan dinilai teman kalian menurut kesehariannya. Dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali menjelang ujian akhir sekolah. Oke, pertama sikap, yang kedua adalah pengetahuan. Apa nilai pengetahuan itu? Nilai pengetahuan itu ada 4 unsur teman-teman. Bisa tes tulis, tes lisan, penugasan, portofolio. Tes tulis itu terdiri dari pilihan ganda dan uraian. Jadi nanti kalau misalkan guru kalian melaksanakan tes, kemudian pilihan ganda atau uraian, itu adalah tes tertulis. Atau tes lisan. Lisan itu adalah tanya jawab. Misalkan kalian ditanya ketika proses pembelajaran, apa itu, bagaimana, nah itu adalah lisan ya. Kemudian penugasan itu tugas yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Jadi kalau misalkan nanti kalian diberikan tugas individu atau kelompok, itu adalah penugasan. Yang terakhir adalah portofolio, yaitu dokumen atau sertifikat sebagai bukti capaian kompetensi atau prestasi. Nanti akan ada di belakang kami jelaskan tentang portofolio ini ya. Selanjutnya adalah penilaian keterampilan. Keterampilan itu terdiri dari 3 unsur teman-teman. Pertama adalah kinerja, yaitu mengukur capaian pembelajaran berupa keterampilan proses dan atau hasil produk ya. Kalau di produktif itu melakukan dengan kinerja. Tapi kalau di pelajaran umum seperti matematika misalkan, kalian bisa dengan bertanya, mengerjakan di depan kelas, itu adalah kinerja. Kemudian proyek, mengetahui kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian suatu tugas dalam periode waktu tertentu. Kalau di produktif, misalkan kalian harus mengerjakan ini atau membuat itu, nah itu adalah proyek ya. Tapi untuk di pelajaran umum, kalian bisa mengerjakan ini dalam waktu tertentu, ketika dikasih tugas, masa itu adalah proyek. Dan portofolio.
sampel karya terbaik siswa per kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu adalah per materi pada KI 4 untuk mendeskripsikan capaian kompetensi keterampilan dalam satu semester. Itu adalah portofolio. Nah, karena kalian sudah mengetahui tentang penilaian, sekarang apa saja macam-macam penilaian dan ujian yang akan kalian lalui selama ada di sekolah ini. Pertama adalah penilaian harian, teman-teman, atau UH. Ini adalah penilaian harian yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu guru di kelas. Ya, misalkan setelah selesai satu materi akan ada penilaian harian dan sebagainya, itu adalah penilaian harian, ya. Kemudian yang kedua adalah penilaian tengah semester. Nah, penilaian tengah semester ini kita lakukan ketika sudah di tengah-tengah semester, sekitar bulan September atau di semester 2-nya bulan Maret, ya. Untuk mengetahui kecapaian kalian selama tengah semester. Yang kedua, ujian penilaian kompetensi UPK. UPK ini adalah khusus untuk kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan otomotif atau TKR. Nanti akan ada UPK yang akan dilakukan sekolah bekerjasama dengan Mitsubishi, ya. Jadi yang tanda tangan di sertifikat kalian nanti adalah Mitsubishi, teman-teman, ya. Maka sertifikat itu mahal harganya karena yang tanda tangan adalah pihak industri yang terkenal, ya, yang terkemuka. Kemudian yang keempat adalah penilaian akhir semester. Ini dilakukan ketika sudah berakhir semester, biasanya dilakukan di bulan Desember dan bulan Juni, ya. Selanjutnya, asesmen kompetensi minimum AKM. AKM ini adalah program pemerintah pengganti ujian nasional sekarang dan akan dilakukan di kelas 11, teman-teman, ya. AKM ini masih dalam proses sosialisasi, ya. Kemudian ada praktek kerja lapangan, PKL yang tadi saya sebutkan. PKL itu dilaksanakan selama 6 bulan di industri masing-masing jurusan terkait, ya. Kalau di TKR mungkin di bengkel, kalau teknik sepeda motor bisa di Yamaha, di bengkel Yamaha dan seterusnya, ya. Kemudian ujian satuan pendidikan berbasis komputer USPBK ini akan dilakukan oleh siswa kelas 12 yang akan lulus, maka wajib melakukan ujian satuan pendidikan berbasis komputer, Pak. Iya, karena kita sudah memiliki 3 lab di mana kita memiliki kurang lebih 30 komputer untuk menjadi klien ujian, ya. Kemudian yang ke-8 adalah UKK, uji kompetensi keahlian. UKK ini wajib hukumnya untuk kalian nanti ketika sudah kelas 12. Jadi kita sekolah bekerjasama dengan industri melihat kompetensi keahlian khususnya bengkel atau praktek. Jika kalian kompeten maka akan diberikan sertifikat dan yang tanda tangan adalah pihak industrinya. Yang terakhir adalah magang industri, teman-teman. Ini khusus TOI. Kalau yang program 3 tahun namanya PKL, tapi untuk otomasi namanya adalah magang. Apa perbedaannya? Pertama, lamanya, ya. Kalau PKL lamanya adalah 6 bulan, tapi untuk magang lama kalian magangnya adalah 1 tahun penuh di industri. Yang kedua adalah kerjanya. Kalau di PKL biasanya kalian kerja mulai dari pagi sampai sore. Tapi untuk magang tergantung permintaan industri. Kalau industri meminta kalian untuk masuk malam, shift malam, maka kalian wajib untuk mengikutinya. Layaknya teknisi di sana. Kemudian ujian kesetaraan D1 ini juga khusus TOI. Jadi nanti ketika kalian sudah selesai magang, maka kita sudah bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Gresik agar di sana bisa mengakui kalian bahwa kalian 1 tahunnya tidak sia-sia daripada hanya mendapatkan sertifikat dari industri, ya, maka kalian juga akan mendapatkan sertifikat kesetaraan D1 khusus TOI dari Universitas Muhammadiyah Gresik. Ya, itu adalah macam-macam penilaian atau ujian yang akan kalian lalui selama 3 atau 4 tahun di sekolah. Selanjutnya adalah apa perbedaan PKL dan magang, ya. Tadi sudah saya sebutkan, PKL adalah peserta didik yang berangkat. PKL adalah peserta didik yang dinyatakan naik kelas dan lulus uji kompetensi. Jadi sebelum kalian berangkat PKL
maka nanti akan ada UKK terlebih dahulu. Jika kalian sudah sukses atau lulus dari UKK ini, maka kalian berhak untuk berangkat PKL ya. Tapi dilaksanakan selama 6 bulan di bulan Maret sampai dengan bulan Agustus, akhir kelas 11 ya. Tapi untuk magang teman-teman, magang itu peserta didik yang berangkat, magang adalah peserta didik yang dinyatakan naik kelas dan telah mengikuti USPBK. Ya, jadi dengan kata lain, magang ini dilakukan di kelas 13, ya, di kelas 4. Jadi setelah kalian melakukan ujian satuan pendidikan berbasis komputer, kalian kalau sudah lulus bisa berhak untuk berangkat magang. Kemudian dilaksanakan selama 1 tahun di bulan Mei sampai dengan bulan April tahun berikutnya di kelas 13. Ya, itu adalah perbedaan PKL dengan magang. Kemudian biar kalian tahu berapa standar ketuntasan minimum yang ada di SMK PGRI Sungasari. Untuk SKM di SMK PGRI Sungasari itu adalah 75 untuk mata pelajaran produktif dan 70 untuk muatan nasional dan kewilayahan. Ya, tadi sudah saya sebutkan apa saja muatan nasional dan muatan kewilayahan. Jadi 75 untuk yang muatan kejuruan dan 70 untuk muatan nasional dan kewilayahan. Pembelajaran remedi dilaksanakan bagi peserta didik yang belum mencapai SKM teman-teman, dengan syarat sudah melaksanakan reteaching. Jadi maksudnya pembelajaran ulang, baru kalian bisa melaksanakan remedi. Ya, itu untuk informasi tentang SKM di sekolah kita. Kemudian bagaimana kriteria kenaikan kelas di SMK ini? Ada 3 syarat untuk kalian naik kelas. Pertama adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Maka jika kalian kelas 10, maka harus wajib mengikuti program pembelajaran dalam 2 semester 1 dan 2 semester 2. Kemudian nilai sikap sekurang-kurangnya adalah baik. Kalau cukup apalagi kurang, maka mohon maaf tidak bisa naik kelas. Yang ketiga, rata-rata kehadiran kumulatif minimal 90% dalam setiap tahunnya. Jadi kalian harus memiliki rata-rata kehadiran 90% dalam setiap tahun yang kalian ikuti. Itu adalah kriteria kenaikan kelas yang ada di SMK PGRI Singosari. Yang terakhir, tuntas atau memenuhi SKM untuk semua mata pelajaran. Jadi semua mata pelajarannya harus tuntas. Ya, berapa ketuntasannya? 70 untuk muatan nasional dan kewilayahan, 75 untuk muatan kejuruannya. Ya, itu adalah kriterianya. Selanjutnya adalah pembelajaran di masa pandemi. Karena sekarang kita masih ada di masa pandemi, teman-teman. Bagaimana pembelajarannya? Model pembelajaran yang kita tawarkan atau yang kita lakukan adalah mata pelajaran produktif pasti masuk penuh, teman-teman. Asalkan nanti setelah PPKM selesai, ya. Kalau masih ada PPKM, maka kita akan melakukan dengan daring. Tapi untuk pembelajaran di masa pandemi, kalau PPKM sudah dicabut, maka produktif ya atau kejuruannya masuk secara penuh. Yang ada GT tadi, gambar teknik, TDU dan sebagainya, itu nanti dilakukan secara penuh di sekolah. Tidak mungkin nanti kalian nyoder dan sebagainya dengan daring, ya. Mana mungkin kalian punya, mungkin saja kalian tidak punya alatnya. Yang kedua, bisa berbahaya kalau tidak ada pendampingnya. Jadi produktif pasti masuk ke sekolah. Kedua, untuk mata pelajaran selain produktif, yaitu muatan kewilayahan dan muatan nasional, dilakukan seperti berikut. Minggu pertama kita lakukan tatap muka di sekolah. Untuk mata pelajaran agama, PKN, matematika dan seterusnya itu, minggu pertama kita lakukan tatap muka di sekolah. Kemudian minggu keduanya bergantian per kelas. Minggu keduanya daring. Ya, kita lakukan daring, tapi produktifnya tetap masuk. Ya. Ketiga, tatap muka lagi di sekolah. Yang keempat, daring lagi. Jadi tatap muka, daring, tatap muka, daring, tatap muka, daring dan seterusnya. Ya, sampai masa pandemi ini selesai. Ya. Kemudian
tetap mematuhi protokol kesehatan yaitu 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Ini semua sudah kita sediai. Masker bagi kalian yang tidak membawa mesti kita berikan masker. Mencuci tangan sudah kita sediakan di depan sekolah sebanyak 20 tempat cuci tangan. Menjaga jarak pun sama, di kelas kita sudah setel atau kita sudah modif dengan menjaga jarak minimal 1 meter. Kerumunan pun kita sudah langkahi dengan bergantian per kelas, jadi tidak terlalu banyak kerumunan, dan mobilitasnya pun sama. Jadi kita gantian per kelas. Membawa bekal dari rumah teman-teman. Kenapa? Karena kantin di sini wajib tutup selama pandemi. Ya, jadi kalian harus membawa bekal dari rumah agar tidak kelaparan di sekolah. Ya, karena kantin, kopsis dan sebagainya tutup. Ya. Kemudian pembelajaran ini berlaku jika sudah berakhir PPKM darurat, jadwal dan ketentuan lebih lanjut. Ya, jadi itu adalah informasi awal untuk pembelajaran di masa pandemi. Ya, kalau misalkan PPKM ini sudah dicabut, maka akan kami edarkan jadwal beserta ketentuan-ketentuannya. Ya, selanjutnya adalah rangkaian kegiatan secara umum teman-teman. Secara umum yang tadi saya jelaskan, kita bagi menjadi alur seperti berikut. Ya, kalau misalkan kalian di kelas 10 atau di semester 1, kalian akan melakukan pembelajaran dengan mata pelajaran yang sudah ditentukan tadi. Ada UPK dan ada penilaian akhir semester ganjil di akhir pembelajaran semester 1 ini. Kemudian di semester 2 kalian akan ada pembelajaran lagi, melanjutkan pembelajaran di semester 1, dan di sana juga ada UPK dan PAT. UPK itu khusus teknik otomotif kendaraan ringan, kemudian PAT penilaian akhir tahun. Jadi PAT ini dilaksanakan sebelum kalian naik tingkat ke jenjang selanjutnya. Di semester 3 tetap melakukan pelajaran dengan mata pelajaran yang sudah ada di semester 3. Kalian bisa lihat atau browsing di HP kalian. Kemudian juga ada UPK dan pas ganjil. Ya. Kemudian di semester 4 akan ada pembelajaran dan UPK serta kalian sudah berangkat PKL atau prakerin di tempat industrinya. Di semester 5 adalah pembelajaran, kalian balik lagi setelah PKL. PKL masih menyisakan 3 bulan di sana, dan ada penilaian akhir semester di akhir semester 5. Dan keenam adalah pembelajaran, masih ada pembelajaran, dan di situ ada ujian USPBK dan UKK. Terakhir untuk yang 3 tahun setelah ini selesai, tapi untuk yang 4 tahun di semester 7 kalian akan ada magang khusus teknik otomasi industri selama 1 tahun penuh. Itu adalah rangkaian kegiatan dari proses selama kalian akan ada di SMK PGRI Singosari selama 3 tahun ke depan. Ya. Nah, karena kalian sudah mendengarkan, mencatat dan sebagainya, sekarang saya kasih tugas, silakan nanti dikumpulkan ke pendamping kalian masing-masing. Apa tugasnya itu, Pak? Sebutkan apa saja mata pelajaran di kelas 10 sesuai kompetensi kalian masing-masing beserta jumlah jamnya. Tadi sudah saya tampilkan satu contoh teknik kendaraan ringan ya. Atau jika kalian masih belum puas, silakan browsing di HP kalian, ketik nomornya bersama tanggalnya ya. Di situ sudah jelas tampil apa saja mata pelajaran di kelas 10, 11 dan 12 beserta jumlahnya, jumlah jamnya. Contoh, matematika itu 5 jam. Kemudian agama 7 jam dan sebagainya. Kalian tulis di situ mata pelajarannya beserta jumlah jamnya. Itu tugas saya agar kalian ada kegiatan atau ada materi yang harus kalian pahami ya dari tugas ini. Nah, itu adalah materi atau pengenalan kurikulum di SMK PGRI Singosari, teman-teman. Terima kasih banyak sudah memperhatikan, mencatat dan fokus selama kurang lebih berapa menit ini ya. Semoga materi ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe ya channel ini di tombol merah itu. Kemudian like, boleh share juga kepada teman-teman kalian. Siapa tahu
menarik hatinya dan bisa bergabung bersama kita di SMK PGRI Singosari. Itu yang bisa kami sampaikan untuk awal perkenalan kurikulum di SMK PGRI Singosari. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.